Ya, terkait dengan KMP, Koperasi Merah Putih. Jadi begini Bapak Ibu, setelah di launching kemarin oleh Presiden sebanyak 80.000 KMP, yang mungkin besok bahwa baru sekitar 128 KMP yang berjalan. 128 yang pertama. Yang kedua, di Jawa Timur sendiri baru 24 dari sekian ribu. Nah, yang kemarin menjadi contoh itu di Tuban. Itu konteksnya desa. Basicnya BUMDes. BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Sehingga kalau bahasa Maduranya itu apple to apple untuk dibandingkan dengan kelurahan yang ada di Kota Malang. Yang kedua, saya coba mengulang kembali bahwa sebenarnya konsep KMP itu adalah konsep koperasi desa Merah Putih, tidak ke koperasi kelurahan Merah Putih. Kenapa? Karena embrionya atau awalnya yang sudah ada itu adalah BUMDes. Nah, cuma karena sepertinya ada kebijakan lain sehingga didoronglah masuk ke kelurahan. Yang berikutnya Bapak Ibu, karena ini tanda kutip difasilitasi pemerintah, sehingga kesannya ini adalah koperasi bentukan pemerintah. Nyun sewu kalau mungkin dikaitkan dengan BKM, bahwa dulu BKM itu dibentuk dalam rangka menerima atau menjadi alat jalan untuk Kementerian PU mengintegrasi program di wilayah. Begitu guys. Nah, padahal secara filosofis Koperasi Merah Putih itu tidak beda dengan koperasi yang lainnya. Menjadi penghalang sehingga tidak banyak kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Malang yang bergerak. Di Klojen belum ada yang bergerak Bapak Ibu. Bergerak itu beraktivitasnya, tapi kalau di Rapal Celaket, saya lupa ada dua kelurahan, satu lagi di mana itu, mereka sudah mengumpulkan simpanan pokok dan simpanan sambut. Yang sisanya memang menunggu hilang, ya, sehingga belum bergerak. Nah, artinya memang posisi sekarang Koperasi Merah Putih yang khususnya ada di Kota Malang itu masih menunggu. Sekarang secara juknis ada yang nanya, kita perlu juknis? Seharusnya tidak ada perlu juknis. Kenapa? Karena juknisnya Koperasi Merah Putih ya juknis peraturan perkoperasian sama. Sama, undang-undang dan peraturan tentang koperasi sama. Gak berubah, belum ada perubahan. Cuma kemarin karena memang ini jadi protes Presiden, ada kelompok-kelompok usaha yang diharapkan itu dilakukan. Tapi ya kan gak cocok juga. Kota Malang sih buat ini barang itu ya syarat-syarat gitu. Holding, nggak mungkin. Kalau ngomong pertanian, mungkin jatuhnya kita seperti kayak depo logistik gitu ya. Ngambil jadi kayak gudang, terus kayak kemarin iya, anggaplah Koperasi Merah Putih Barek ini punya akses ke Probolinggo untuk cabai. Pas rego murah dipulang, pas naik lepas. Jatuhnya tapi harus full story, jadi tapi di mana. Nah itu artinya bidang usaha itu yang tidak bisa serta-merta dilakukan di kita. Nah itu, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya basicnya Koperasi Merah Putih itu tidak berbeda dengan koperasi lain. Nah, tadi yang disampaikan Pak Cito ada pertanyaan bagaimana dengan BKM. Kalau dari filosofinya seharusnya BKM dan Koperasi Merah Putih ini sudah berbeda. Bukan hal yang harus dipersaingkan dan diperbandingkan sebenarnya. Kenapa? Ya karena Koperasi Merah Putih ya koperasi. Tidak koperasi aja. Yang saya ada Bapak Ibu yang di sini anggota koperasi. Artinya skema itu tidak berubah, tidak berbeda. Sehingga berbeda tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan BKM.
Oke. Di satu sisi BKM dengan sejarah menjadi mitranya DPU, KemenBU, itu sudah berbadan hukum. Mungkin, bukan mungkin. Waktu itu ada skema dana apa istilahnya? Simpan pinjam itu dulu. Nah, benar bergulir. Itu kan dalam rangka sebenarnya dalam konteks pemberdayaannya, bukan menjadi alatnya KemenbU untuk ngasih simpan pinjam, tapi aktivitas fisiknya, tapi ada unsur pemberdayaan yang dipakai sehingga mungkin waktu itu pemahamannya terus timbangi mengurusi fisiko ada nilai manfaat yang diberikan. Nah, di KMP simpan pinjam juga ada Bapak, tapi tetap itu koperasi Pak. Koperasi Merah Putih Bareng saat membuka simpan pinjam dan mengajukan dana ke Himbara, himpunan bank negara, BDN, BNI, Mandiri, BBD, BRI, kelima, itu nggak serta-merta langsung dikasih Pak. Kenapa? Ya sama dengan bank kalau ngasih pinjaman ke kita dicek kemampuan keuangannya berapa, iso balekno piro, jaminane opo, sama Bapak Ibu. Saya pastikan sama. Sehingga kalau ada asumsi bahwa KMP akan dapat dana dari pemerintah untuk simpan pinjam dan itu sama seperti BKM, menurut saya sampaikan saat ini itu salah satu. Jadi didorongnya di sana. Moro-moro ngomong simpan pinjam dulu. Karena masyarakat dan ketentuannya berlaku, Bapak. Ini bukan dana bergulir gitu ya, bukan nyunsewu dana hibah yang diberikan ke Koperasi Merah Putih, tidak. Saya pastikan tidak. Nah ini yang memang harus diluruskan. Sehingga buat saya, menurut saya tidak ada satu hal yang harus dibandingkan antara BKM dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kalaupun ada uangnya BKM yang tanda kutip atau asetnya BKM, sebenarnya BKM bisa menjadi organisasi yang memberikan penyertaan modal ke Koperasi Merah Putih. Kalau penyertaan modal tanda kutip tidak lapo-lapo, soalnya bani, karena ada bunga yang harus dibayar dari tersebut. Bisa pinjaman biaya ketiga atau penyertaan yang seperti itu. Bahwa memang saat ini Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Malang, khususnya di Kecamatan Kodir itu masih gagap, Bapak. Aku udah lapor, gitu ya. Karena memang pembentukannya tanda kutip separuh berkapsana. Sekedar informasi, mudah-mudahan tidak berubah. Nanti setelah penetapan APBD perubahan akan dilakukan buktek secara keseluruhan ke seluruh pengurus KMP sekota. Ya, pengurusnya ini. Saya nggak tahu sampai dan masuk ke Dewan Pengawasnya apa enggak, tapi posisi kemarin yang teragendakan adalah untuk pengurus, ada BIMTEK, sehingga tahu bagaimana dan kemungkinan besar RAT pertama KMP akan dilakukan antara Januari sampai Maret 2020. Karena secara aturan paling lambat RAT bulan Maret ya Pak. Nah, bulan Maret setiap tahunnya. Betul. Nah ini boleh lagi, aturannya nggak berubah. KMP itu lebih aturannya koperasi. Nah ini yang menurut saya monggo mungkin bisa didiskusikan dengan BKM, amri supaya BKM bisa ikut memberikan warna ke KMP. Menurut saya Bapak Ibu, secara pribadi saya sampaikan, sama-sama simpan pinjam sih, tenang. Kita akan membuang energi dan tenaga dan pikiran di suatu hal yang kita nggak tahu nanti skemanya kita bisa dapat apa gitu. Tapi mendorong bagaimana anggota itu sejahtera dengan memberikan akses usaha itu mungkin akan lebih baik. Kalau panjenengan pirsa toko Kopi Jaya yang ada di kelurahan yang di seberangnya Modern Foto sama di Jalan Ijen sebelum gereja itu, gereja Katolik, itu adalah salah satu bentuk usaha dari koperasi yang kami punya.
toko Kopi Jaya. Kebetulan sekarang sudah ada 8 cabang di Kota Malang. Itu bagian upaya kami untuk mendorong anggota kami, dan kami bisa menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena anggota kami bisa kami dorong jadi karyawan di toko Kopi Jaya, di toko kopi-kopi biasa. Nah, ini contoh kenapa saya mendorong. Nah, cuma memang harus orang yang utuh, yang tekun, dan yang paham. Kalau enggak, ya 12. Orang Jerman bilang bisa modern. Itu Pak juga, dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga menurut saya bukan hal yang harus dibandingkan antara BKM dengan Koperasi Merah Putih, dan menurut saya juga ini peluang yang bagus untuk BKM bisa mengambil peran memberikan warna di KMP dalam konteks sebagai mitra kerjanya